warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 10-9. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Berlian Eliza. Saya Amanda Arum. Saya Naisila Nurisnani. Saya Sanya Kotunada. Saya Pak Maulana. Dengan Bapak siapa ini? Pak Syarif Widodo. Sebelumnya perkenalkan ya Pak, saya Berlian dari kelas 10-9 SMA Negeri 1 Simo. Izin mewawancarai Bapak untuk mengenai tugas KPPS. Oke, enggak. Pertanyaan yang pertama, apa motivasi Bapak untuk menjadi petugas KPPS? Tentang motivasi, mestinya sebagai warga negara yang baik, mestinya pengen pemilu sukses, pengen pemilu berjalan lancar, sehingga walaupun itu hanya bagian kecil dari peran kami pengen ya pemilu itu dapat berjalan lancar, sukses, menghasilkan pemimpin untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Ngoten. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas ini? Dulu waktu menjadi KPPS itu saya sudah agak lama Mbak, jadi mungkin tahapannya tidak seperti pemilu-pemilu ataupun pilkada yang sekarang. Jadi kalau dulu belum ada alat-alat komunikasi dan belum banyak dibutuhkan, sehingga waktu itu ya kita koordinasinya lewat darat. Kemudian kami biasanya beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pelaksanaan biasa kita koordinasi, biasanya di rumah ketua. Itu yang kita lakukan adalah kita menuliskan undangan untuk hadir dalam kegiatan pemilu ataupun pilkada. Kami menuliskan undangan, kemudian kami bagi tugas untuk mengedarkan undangan tersebut. Biasanya untuk H-1 kita mempersiapkan tempat, meliputi sarana prasarana, biasanya meja, kursi yang dibutuhkan, menata tempat, alur nanti pemilih masuk maupun keluar gitu. Ini nanti ada pertanyaan selanjutnya yang akan dilanjutkan teman saya. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naisila Nurisnani dari kelas 10-9 SMA Negeri 1 Simo. Sebelumnya, bagaimana Bapak berkomunikasi dengan anggota tim KPPS lainnya? Jadi kita beberapa minggu biasanya kita sudah ketemuan. Jadi mempersiapkan segala sesuatunya, membagi tugas masing-masing. Siapa yang harus menjadi ketua, siapa yang harus di KPPS 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Jadi kita berbagi peran dalam KPPS tersebut. Kemudian seperti tadi sekitar 1 minggu atau 4 hari itu kita mempersiapkan untuk pembuatan surat undangan. H-1 kita mempersiapkan tempat sampai malamnya, biasanya kita bareng-bareng mempersiapkan tempat. Jadi kesimpulannya koordinasi kita ya bagus, kompak. Tim kita solid. Kemudian karena beberapa kali melaksanakan tugas KPPS ini ya alhamdulillah bisa berjalan lancar, dapat menuntaskan pekerjaan dengan lancar, baik dan benar, dan bahkan sering kita itu yang pertama selesainya begitu di KPPS kami, di TPS kami gitu. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengalaman paling berkesan yang Bapak dapatkan selama bertugas sebagai petugas KPPS? Kalau yang paling berkesan apa ya? Yang paling berkesan ini mungkin ya. Dulu sebelum ada pendataan kayak pola-pola sekarang, dulu itu kan kita menerima daftar pemilih tetap itu hanya wujudnya sudah barang jadi ya. Ada beberapa warga itu yang komplain namanya tidak sesuai, kemudian alamatnya tidak sesuai, kemudian mungkin kok warga di situ tapi tidak terdaftar, itu komplainnya ke KPPS, padahal itu kan ada petugas tersendiri untuk data tersebut lah. Seringnya komplainnya ke kita gitu. Kalau kesan yang lain ya seneng sih bisa menjalankan tugas negara gitu. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Rumnastiti dari kelas 109. Saya Sania Koturnada dari 109. Dan di sini kami ingin mewawancarai terkait dengan petugas KPPS. Dan dengan di sini dengan Bapak siapa? Bapak Amir Saifuddin. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang pertama, apa motivasi Anda untuk menjadi petugas KPPS? Motivasi saya yang pertama yaitu membantu masyarakat untuk mensukseskan pemilu dan untuk sebagai wawasan saya untuk dapat menjadi KPPS. Baik Pak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas ini? Untuk mempersiapkan diri, saya sering diklat dan sharing sama petugas PPK, PPS di tempat masing-masing. Baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda berkomunikasi dengan anggota KPPS yang lainnya? Untuk berkomunikasi kita selalu mengadakan rapat, mengadakan sharing bersama dan selalu WA sama teman-teman KPPS yang lain. Pertanyaan terakhir, apa pengalaman paling berkesan yang Anda dapatkan selama bertugas sebagai petugas KPPS? Pengalaman saya, saya dapat mengerti apa itu menjadi petugas KPPS sampai larut malam sampai pagi, dan yang terutama yaitu bisa dapat sukses ya. Sukses selama menjadi petugas pemilihan umum.